Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan proses pembelajaran walaupun secara daring. Mudah-mudahan ini semua bersamaan dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Ali akan menyampaikan pelajaran SKI kelas 6. Namun sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, Pak Ali akan melanjutkan materi yakni pelajaran 2 tentang Sunan Ampel. Pelajaran 2 tentang Sunan Ampel, di mana salah satu wali songo yang ikut menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra daripada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Silahkan dibuka halaman 15 anak-anak. Di masa kecilnya Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Kedatangan Raden Rahmat ke tanah Jawa atau kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yaitu Dewi Sasmitra Putri atau Dwarawati. Pada saat itu kehidupan di Majapahit sangat memprihatinkan. Kehidupan para adipati dan para punggawa kerajaan suka berfoya-foya atau mabuk-mabukan. Baik anak-anakku sekalian, yang akan kita bahas pertama asal usul daripada Sunan Ampel, dilanjutkan dengan yang kedua latar belakang dakwah Sunan Ampel, kemudian yang ketiga aktivitas dakwah daripada Sunan Ampel, dan yang keempat metode dakwah Sunan Ampel yang D, kemudian yang terakhir E, wafatnya Sunan Ampel. Anak-anak silahkan dibuka halaman 17, yakni asal usul daripada Sunan Ampel. Asal usul daripada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu bernama Raden Rahmat, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali. Nama kecilnya adalah Raden Rahmat. Kemudian beliau lahir di Campa, yakni sekitar tahun 1401 Masehi. Campa itu di Kamboja sana anak-anakku sekalian. Kemudian Sunan Ampel adalah anak dari perkawinan Maulana Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim dengan seorang putri kerajaan Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Kemudian Sunan Ampel datang ke tanah Jawa sekitar tahun 1446 Masehi anak-anakku sekalian. Selanjutnya Sunan Ampel adalah keturunan ulama besar daripada Samarkand. Samarkand ini dekat dengan Bukhara sana.
Kemudian Sunan Ampel mempunyai 2 istri. Yang pertama yakni Dewi Chandrawati atau dikenal dengan Nyai Ageng Manila, di mana Dewi Chandrawati ini adalah putri dari Arya Teja, dan yang kedua Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning atau putri daripada Ki Kembang Kuning. Jadi anak-anakku sekalian, Mbah Sunan Ampel itu punya 2 istri. Dari 2 istri tersebut, Sunan Ampel dianugerahkan beberapa putra dan putri. Dari istri yang pertama yakni Dewi Chandrawati, Sunan Ampel dikaruniai anak yang pertama Maulana Maktub Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Bonang, ya, tulisannya itu Sunan Bonang yang betul. Kemudian yang kedua Raden Qasim yang dikenal dengan Sunan Derajat. Yang ketiga Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka. Yang keempat Siti Mutmainnah. Yang kelima Siti Hafsah. Kemudian Mbah Sunan Ampel juga dikaruniai anak dengan istri yang keduanya, yakni Dewi Murtasiyah, atau yang kemudian menjadi istri daripada Sunan Giri. Yang kedua Dewi Murtasimah atau Asyikah yang nantinya menjadi istri Raden Fatah. Yang ketiga Raden Husamuddin atau yang dikenal dengan Sunan Lamungan. Yang keempat Raden Zainal Abidin yakni Sunan Demak. Yang kelima Pangeran Tumapel, dan yang keenam itu Raden Fakih. Anak-anakku sekalian, karena Sunan Ampel memiliki keturunan yang begitu banyak, Sunan Ampel mendapat julukan bapak daripada para wali, karena memang putra putri daripada Mbah Sunan Ampel itu banyak yang menjadi wali. Mbah Sunan Ampel itu sendiri seorang wali, kemudian anaknya juga menjadi wali. Wali itu anak-anakku sekalian adalah kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Kedekatannya itu adalah berupa dia senantiasa beribadah di hadapan Allah, berjuang di jalan Allah. Kemudian orang-orang tersebut disebut dengan wali. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang B, latar belakang dakwah Sunan Ampel, ya. Latar belakang dakwah daripada Mbah Sunan Ampel. Silakan dibuka halaman 18. Latar belakang daripada dakwah Sunan Ampel, seperti yang diketahui bahwa pada mulanya Mbah Sunan Ampel itu ada di Campasana. Kemudian Mbah Sunan Ampel itu diminta untuk datang ke tanah Jawa untuk berdakwah karena permintaan daripada Prabu Kertawijaya atau Brawijaya, di mana beliau tidak kuasa memendam gundah, risau, memikirkan budi pekerti rakyatnya yang suka berfoya-foya, perang saudara, panggung bermain perempuan atau zina seperti itu, dan mabuk-mabukan, di mana hal ini terjadi setelah sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Ada seorang raja yakni Prabu Kertawijaya atau Brawijaya
di mana beliau ini adanya di Mojokerto sana ya, di Candrawulan ya. Lah beliau di sana memikirkan rakyatnya, sehingga beliau merasa gundari sau memikirkan pekerti rakyatnya yang suka berfoya-foya, perang saudara, panggung bermainnya itu adalah perempuan dan mabuk-mabukan. Inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa Sunan Ampel harus datang ke tanah Jawa untuk berdakwah. Dalam artian Prabu Kertawijaya atau Prabu Brawijaya itu anak-anakku sekalian minta tolong kepada Mbah Sunan Ampel agar Mbah Sunan Ampel dapat mendidik mereka, dapat memberikan arahan pendidikan, dapat memperbaiki akhlak-akhlak mereka, di mana akhlak mereka seperti yang disampaikan tadi itu suka berfoya-foya, perang saudara. Ini kan sangat memprihatinkan seperti itu anak-anakku sekalian. Sehingga dengan kedatangannya Mbah Sunan Ampel diharapkan masyarakat itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu berubah menjadi baik. Coba anak-anak diperhatikan gambar halaman 19, itu ada gambar ya. Prabu Wijaya duduk mendengarkan usulan istrinya. Istrinya anak-anakku sekalian, dia berkata, "Saya punya keponakan yang ahli mendidik, kemerosotan budi pekerti," kata permaisuri yang juga putri Raja Campa itu. Namanya Sayyid Ali Rahmatullah. Ini adalah nama daripada Sunan Ampel, di mana Raden Rahmatullah atau Sayyid Ali Rahmatullah itu adalah putra Kakanda Dewi Candrawulan atau Dwarawati Dwarawati menambahkan. Jadi nama daripada istri Prabu Brawijaya itu adalah Dwarawati. Tanpa berpikir panjang, Kertawijaya mengirim utusan untuk menjemput Ali Rahmatullah ke Campa, kini wilayah Kamboja. Ali Rahmatullah inilah yang kelak lebih dikenal sebagai Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nah, dari itulah anak-anakku sekalian, Mbah Sunan Ampel kemudian harus berdakwah di tanah Jawa. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, yang C, aktivitas dakwah Sunan Ampel. 1. Mendidik masyarakat yang dititipkan Raja Majapahit sebanyak 300 keluarga. Bayangkan, jumlah 300 keluarga itu adalah bukanlah jumlah yang sedikit. 300 keluarga. Kalau dalam keluarga itu suami istri berarti 600. Kalau dalam keluarga itu suami istri tambah anak, itu tambah lagi, tambah banyak. Jadi 300 keluarga diserahkan kepada Mbah Sunan Ampel agar dididik moralnya dari akhlak yang tidak baik, dari budi pekerti yang tidak baik menjadi baik. Ini yang diminta oleh Prabu Brawijaya kepada Mbah Sunan Ampel. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua, selama perjalanan dari Trowulan, ini Trowulan ya, sampai melewati Krian, Wonokromo, berlanjut ke desa Kembang Kuning, Sunan Ampel berdakwah sambil membagi-bagikan kipas yang sengaja dibuat dari akar tumbuhan. Jadi dari Trowulan itu adalah kerajaan Majapahit, Mbah Sunan Ampel berangkat melewati Krian, dari Krian sampai Wonokromo, dari Wonokromo sampailah ke desa Kembang Kuning. Selama perjalanan Mbah Sunan Ampel itu memberikan kipas kepada orang-orang secara gratis. Hanya mereka diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tidak apa-apa kamu saya kasih kipas ini, tapi kamu baca 2 kalimat syahadah. Akhirnya mereka
hanya mengucapkan dapat kipas mereka sudah senang. Ini adalah cara dakwah Mbah Sunan Ampel. Jadi di samping membawa 300 atau mendidik sebanyak orang 300 keluarga, Mbah Sunan Ampel juga membetulkan akhlak-akhlak, terutama keyakinan, keimanan daripada orang-orang yang selama perjalanan Mbah Sunan Ampel dari Trawulan menuju Surabaya atau yang dikenal dengan Desa Kembang Kuning. Kemudian yang ketiga, membangun langgar musola di Kembang Kuning. Setelah Mbah Sunan Ampel itu sampai di Desa Kembang Kuning, Mbah Sunan Ampel di situ membangun langgar atau yang dikenal dengan musola. Nah, kalau sekarang dikenal dengan musola. Kemudian sesampainya di Ampel, Mbah Sunan Ampel itu membangun masjid dan pesantren. Inilah aktivitas dakwah Sunan Ampel, anak-anakku sekalian. Jadi mulai dari menerima 300 keluarga yang dititipkan oleh Raja Brawijaya, Prabu Brawijaya. Terus selama perjalanan di Trawulan beliau membagi-bagikan kipas dengan harapan mereka bisa mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian yang ketiga membangun musola, yang keempat membangun masjid dan pesantren yang ada di Ampel Dentas sekarang itu, anak-anakku sekalian. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, metode dakwah. Metode itu cara berdakwahnya Mbah Sunan Ampel seperti apa. Jadi cara berdakwah atau berdakwah itu ada metodenya, ada caranya. Ternyata dakwah yang digunakan oleh Mbah Sunan Ampel yang pertama, dakwah dengan sangat toleran. Sangat tolerannya itu dibuktikan dengan Mbah Sunan Ampel itu madhabnya madhab Hanafi. Tapi Mbah Sunan Ampel membebaskan kepada santrinya untuk bermadhab selain madhab Hanafi, baik Syafi'i, baik Hambali maupun Maliki. Kalau kita ini anak-anakku sekalian madhabnya madhab Syafi'i, sehingga fikihnya, cara beribadahnya itu adalah berhaluan kepada Imam Syafi'i. Inilah bentuk toleran daripada Mbah Sunan Ampel. Kemudian yang kedua, memperhatikan kaderisasi. Mbah Sunan Ampel itu adalah seorang alim, ya, orang yang dekat kepada Allah, orang yang selalu ngajak atau mengislamkan orang lain. Nah, ini Mbah Sunan Ampel tidak hanya berhenti di situ. Mbah Sunan Ampel menciptakan kader. Harus ada kader setelah saya nanti sudah tidak lagi mampu atau udzur atau dipanggil oleh Allah, maka masih ada yang melanjutkan. Siapa mereka? Tentu adalah santri-santrinya. Santri-santri Mbah Sunan Ampel itu dikader betul, ya. Terutama putra-putra beliau itu namanya pengkaderan. Juga hal ini tampak dari sekian putra dan santrinya yang kemudian menjadi tokoh Islam terkemuka dari perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Ampel dikaruniai 6 anak, 2 diantaranya juga menjadi wali, yaitu Sunan Bonang, Maktum Ibrahim, dan Sunan Derajat. Ini pengkaderannya anak-anakku sekalian. Jadi tidak hanya sampai di Sunan Ampel, tetapi putra-putranya juga kemudian dapat melanjutkan daripada dakwah Mbah Sunan Ampel. Kemudian seorang putrinya, Asyika, atau yang disebut dengan Murtasimah, dinikahkan dengan muridnya Raden Fatah yang kelak menjadi sultan pertama kerajaan Demak. Sehingga ini sangat menguntungkan kepada Islam khususnya, karena memang ketika
dari putri seorang pendakwah, katakanlah di sini Mbah Sunan Ampel, kemudian dinikahi oleh seorang raja, maka untuk menyebarkan agama itu sangat mudah. Untuk mengajak orang untuk mendakwahkan Islam kepada orang tersebut, ini mudah diterima, beralaskan karena yang mengajak itu adalah seorang raja. Kemudian Mbah Sunan Ampel itu dekat dengan para pejabat, ya. Sehingga dengan kedekatannya dengan para pejabat itu memudahkan dakwahnya mengajak para pejabat kerajaan untuk menganut Islam, ya. Seperti sekarang misalnya ada ulama dekat dengan para pejabat, jangan kemudian diartikan itu ulama model apa kok dekat dengan pejabat. Kita tidak tahu daripada niatan tiap orang, khususnya adalah seorang ulama. Bisa jadi ketika dia dekat dengan ulama, dia ingin menarik simpatik daripada pejabat tersebut, sehingga dia senang kepada ulama, sehingga dia hartanya juga bisa diberikan untuk perjuangan ulama. Itu anak-anakku sekalian. Ternyata cara ini adalah pernah dilakukan oleh Mbah Sunan Ampel. Kemudian anak-anakku sekalian, perkiraan dan strategi dakwah Sunan Ampel yang mapan inilah membuat dakwah merata dan berkembang dengan pesatnya. Itu dalam halaman 21 bawah, Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam dalam waktu relatif singkat. Sunan Ampel juga turut membidangi lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Secara politis hal ini memberi pengaruh besar dalam pembentukan kerajaan Islam Demak yang mempunyai peran besar dalam menyiarkan agama Islam di Demak. Itulah anak-anakku sekalian. Kemudian wafatnya Mbah Sunan Ampel, ya, wafatnya Mbah Sunan Ampel. Sunan Ampel berhasil mendidik dan memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Banyak muridnya yang menjadi dai di pelosok Nusantara. Mereka menyebarkan agama Islam dengan damai tanpa paksaan. Menjelang ajalnya, dalam usia yang sangat lanjut, beliau berpesan kepada murid-muridnya dan berkata, "Aku sudah lanjut usia." Beliau berpesan kepada murid-muridnya, "Aku sudah lanjut usia, sekarang tinggal kewajiban kalian untuk melanjutkan tugas-tugas Allah, yakni berdakwah. Aku tidak bisa mewariskan apa-apa untuk kalian kecuali seperti kepandaianku yang tidak sempurna. Kalian harus menyempurnakan sesuai dengan zaman dan kebutuhan kalian. Namun, janganlah kalian lupa bahwa zaman boleh berubah, tetapi Allah dan ajarannya tidak. Itulah rahasia yang harus kalian gali." Inilah anak-anakku sekalian pesan daripada Mbah Sunan Ampel kepada murid-muridnya atau putra-putranya. Mbah Sunan Ampel itu wafat pada tahun 1481 Masehi. 1841 Masehi anak-anakku sekalian. Kemudian anak-anakku sekalian, komplek makam Mbah Sunan Ampel. Lihat foto di halaman 22 itu ada gambar foto. Komplek makam tersebut dikelilingi tembok besar setinggi 2,5 meter. Makam Sunan Ampel bersama istri dan 5 kerabatnya dipagari baja tahan karat setinggi 1,5 meter, melingkar seluas 64 meter persegi. Khusus makam Sunan Ampel dikelilingi pasir putih. Atas jasa-jasa Sunan Ampel, namanya diabadikan sebagai nama perguruan tinggi di Surabaya, yaitu UIN Sunan Ampel. Inilah anak-anakku sekalian, kalau bahasa apa itu, gajah mati itu meninggalkan
gadingnya. Jadi ya kita sebetulnya selaku manusia sebisa mungkin dapat meninggalkan hal-hal yang bernilai positif selama kita hidup di dunia. Itu anak-anakku sekalian. Baik, selanjutnya sebelum Pak Ali akhiri, di sini ada ringkasan halaman 23. Pak Ali akan membacakan. Nama asli Ampel adalah Raden Ahmad. Beliau kemudian tinggal di Ampel dekat Surabaya. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim dengan seorang putri kerajaan Campa. Raden Ahmad Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa sekitar tahun 1446 Masehi. 2. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah muhlimu. Artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Ini anak-anakku sekalian, tadi lupa paling tidak menyampaikan. Muhlimu yaitu muh main, tidak mau judi, muh ngumbe, tidak mau mabuk, muh maling, tidak mau mencuri, muh madat, tidak mau mengisap candu, dan muh madon, tidak mau berzina. Falsafah ini sejalan dengan problem kemerosotan moral warga yang dikeluhkan Raja Kertawijaya. 3. Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi. Nomor 4. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasanya, nama Sunan Ampel diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya, yaitu IAIN Sunan Ampel, sekarang UINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Itulah anak-anakku sekalian, Pak Ali kurang lebihnya mengucapkan mohon maaf. Anak-anak selamat belajar. Adapun tugasnya anak-anakku sekalian, silahkan menulis kembali ringkasan yang ada pada halaman 23. Sekali lagi halaman 23. Ini anak-anak ditulis di buku tulis. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.